Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita akan mulai kebaktian pada pagi hari ini. Kita bersama-sama akan masuk di dalam hadirat-Nya Tuhan. Terlebih dahulu kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami mengucap syukur bahwa setiap kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Engkau yang menjadikan kami kuat, Engkau yang memberikan kami sukacita di dalam keadaan apapun. Karena Engkau ada di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa kasih-Mu menyertai kehidupan kami. Setiap puji-pujian yang kami naikkan di hadirat-Mu memberikan sukacita bagi setiap kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Menjadi sumber pengharapan kami, sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. karena salib-Mu Tuhan, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. darah-Mu menyucikan, Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkau yang menjadi sumber pengharapan. Sumber Haleluya, Yesus. pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu Tuhan, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu
salib-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Hidup karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu Tuhan. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat pun terjadi. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat pun terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat pun terjadi. Sekali lagi kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri,
pasti mujizat terjadi. Itu pasti mujizat pun terjadi. Di situ pasti mujizat pun terjadi. Nama Tuhan, setiap puji-pujian yang kita naikkan di hadapan Tuhan memberikan sukacita dan kemenangan tersendiri buat kita. Dan kita percaya bahwa setiap janji Allah pasti digenapi bagi setiap orang yang percaya dan mengasihi Tuhan. Kami percaya akan janji-janji-Mu Tuhan. Bagi kami, nyatakan bagiku, Engkau Bapa yang selalu mengerti. Engkau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau Kami percaya janji-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Terukir dalam kehidupanku, ku berserah di dalam
akan janji-janji-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Terukir dalam kehidupanku, ku bersenang di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Shalom, puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam ibadah secara online pada pagi hari ini. Saya berharap dan berdoa agar keadaan Bapak, Ibu, Saudara dalam kondisi sehat, dalam kondisi tetap kuat di dalam Tuhan. Dan saya percaya bahwa Yesus tetap memberikan perlindungan yang sempurna kepada setiap anak-anaknya yang mengasihi Tuhan. Puji Tuhan. Baik, kita akan mendengar dan belajar firman Allah bersama-sama pada pagi hari ini. Kita akan berdoa lebih dahulu agar Tuhan yang memberkati kita. Mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, sungguh hati kami dilimpahi dengan ucapan syukur kepada Allah karena kebaikan-Mu, karena berkat-berkat-Mu, karena anugerah-Mu yang selalu Allah limpahkan di dalam kehidupan kami setiap anak-anak-Mu. Kami bangga punya Allah seperti Engkau, karena Engkau Allah yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Kami bersyukur buat kesempatan waktu yang indah yang Allah anugerahkan kepada kami semuanya untuk mendengar firman Allah, untuk mendengar pesan Tuhan yang ilahi ini kepada setiap kami Tuhan. Berbicaralah melalui kuasa firman-Mu, karena kami setiap hamba-hamba-Mu dan anak-anak-Mu mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Sekali lagi Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Saya akan bacakan buat kita semuanya pada pagi hari ini. Demikian bunyi firman Allah. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan, telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lainnya itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lainnya itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia,
dan masuk ke dalam kubur itu, ia melihat kain kafan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sedang merayakan Paskah, merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Ada banyak orang bertanya, apakah arti kata Paskah? Paskah itu artinya sudah lewat atau sudah dilewati. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih Tuhan, ada 3 peristiwa Paskah. Paskah yang pertama adalah ketika Abraham diperintah oleh Allah untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban. Dan ketika Abraham akan menyembelih Ishak, tiba-tiba Allah mencegahnya. Dan ketika Abraham memalingkan muka dan melihat, ternyata Allah telah menyediakan seekor domba jantan untuk disembelih sebagai korban untuk menggantikan Ishak. Paskah yang kedua adalah bagaimana bangsa Israel diperbudak di Mesir. Bangsa Israel diperbudak di Mesir. Dan ketika Allah mengirimkan 10 tulah kepada bangsa Mesir agar mau melepaskan bangsa Israel. Dan tulah yang terakhir adalah setiap anak sulung mati. Dan agar anak sulung tidak mati, maka harus dipercikkan darah anak domba jantan di ambang pintu atas orang-orang Israel, di pintu atas orang-orang yang percaya kepada Allah, sehingga ketika malaikat maut lewat, maka keluarga di dalam rumah itu tetap aman dan tidak ada seorang pun yang mati. Sementara Paskah yang ketiga adalah penggenapan dari semua Paskah, dan puncak dari Paskah dan puncak dari perayaan Paskah, yaitu ketika Yesus mati di kayu salib untuk menanggung dosa manusia. Tetapi 3 hari kemudian Yesus bangkit dari antara orang mati. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara kasih Tuhan, ada 3 pelajaran penting yang dapat kita ambil dari peristiwa tentang kematian Yesus atau peristiwa Yesus bangkit dari antara orang mati ini. Apakah arti dari 3 arti tentang kebangkitan Yesus? Yang pertama adalah tidak ada kuasa apapun yang bisa menghalangi firman Allah. Sekali lagi, tidak ada kuasa apapun yang bisa menghalangi firman Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih Tuhan, tidak ada siapapun, bahkan kuasa apapun yang bisa menghalangi firman Allah. Tidak ada kuasa apapun dan siapapun yang bisa menghalangi janji Allah. Bahkan tidak ada kuasa apapun dan siapapun yang bisa menghalangi rencana Allah bagi orang-orang yang percaya. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih Tuhan, ketika Allah berjanji untuk memberkati saudara, maka tidak ada kuasa apapun dan siapapun yang bisa menghalangi sehingga berkat Allah tidak bisa turun dalam kehidupanmu. Ketika Allah berjanji untuk memberkati saudara dan saudara percaya kepada janji itu dan memegang janji itu dengan iman saudara, maka Tuhan pasti memberkati saudara. Ketika Allah berjanji untuk memulihkan keluargamu, untuk memulihkan rumah tanggamu, dengar saya,
Tidak ada kuasa apapun dan siapapun yang bisa menghalangi pemulihan Allah atas keluargamu, yang bisa menghalangi pemulihan Allah atas rumah tanggamu. Kalau Allah berjanji untuk memulihkan keluargamu, memulihkan rumah tanggamu, dan engkau percaya dan memegang janji Allah itu, maka Tuhan pasti memulihkan rumah tanggamu, maka Tuhan pasti memulihkan keluargamu. Kalau Allah berjanji untuk menyembuhkanmu, maka tidak ada kuasa apapun dan siapapun yang sanggup menghentikan kesembuhan yang Allah berikan. Ketika Allah berjanji menyembuhkan engkau dan engkau percaya kepada janji itu, engkau memegang janji itu, maka kesembuhan Allah akan anugerahkan. Bilur-bilurnya menyembuhkan saudara, kuasa darahnya pasti menyembuhkan saudara. Sekarang yang kedua, apa arti kebangkitan Yesus? Yang kedua adalah karyanya tidak berhenti karena kematian. Sekali lagi, karyanya tidak berhenti karena kematian. Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, sehebat-hebat manusia, karyanya pasti berhenti karena kematian. Siapapun saudara pasti akan mengalami kematian, dan kematian itulah yang menghentikan karya kita di dalam dunia ini. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yesus? Karya pelayanan Yesus tidak berhenti karena Yesus mengalami kematian. Justru Yesus berkarya, justru Yesus tetap melayani. Ketika Yesus mati di kayu salib, Yesus pergi dan berperang dengan kuasa maut. Dan 3 hari kemudian Yesus bangkit dari antara orang mati. Merupakan sebuah pernyataan dan proklamasi bahwa Yesus sudah mengalahkan kuasa kematian. Yesus sudah mengalahkan kuasa maut. Karyanya tidak pernah berhenti. Karya Yesus tidak pernah berhenti karena kematian. Yesus kuasanya tetap sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yesus tetap melayani umatnya sampai kesudahan zaman ini. Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, kita bangga punya Allah seperti Tuhan Yesus. Saudara dan saya punya Allah yang hidup dan bukan Allah yang mati. Kita punya Allah yang maha kuasa. Kita punya Allah yang El Shaddai. Kita punya Allah yang hidup, yang sanggup menolong kita. Kita punya Allah yang sanggup memperhatikan kita. Kita punya Allah yang sanggup menolong ketika engkau punya masalah di dalam hidupmu. Mengapa? Karena Dia Allah yang hidup. Mengapa karyanya tidak pernah berhenti? Karena kematian. Karena kematian. Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, kita bersyukur menjadi orang-orang yang percaya, pilihan dipilih oleh Allah, dipanggil oleh Allah, ditentukan oleh Allah, dan dimuliakan oleh Allah. Yang ketiga, yang terakhir, apa arti kebangkitan Yesus? Apa arti kebangkitan Yesus? Yang ketiga adalah kebangkitannya harus menjadi pengalaman pribadi dalam hidup kita. Kebangkitan Yesus harus menjadi pengalaman pribadi kita di dalam hidup ini, saudara. Saudara-saudara kasih Tuhan, Paskah merupakan sebuah perayaan umat orang percaya. Tetapi sebenarnya Paskah harus menjadi pengalaman pribadi bersama-sama dengan Allah. Artinya perayaan Paskah harus memberikan dampak dan pengaruh untuk menumbuhkan iman saudara. Paskah harus memberikan pengaruh dan dampak membuat kita semakin mencintai dan mengasihi Allah. Seringkali kita merayakan Paskah, begitu Paskah perayaan selesai, ya selesai. Seolah-olah perayaan Paskah yang dilakukan tidak memberikan dampak apa-apa untuk pertumbuhan rohaninya.
Seolah-olah Paskah yang dirayakan tidak memberikan pengaruh kita untuk semakin mencintai Tuhan, semakin bergantung kepada Allah, semakin berserah kepada Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih Tuhan, mari Paskah harus menjadi pengalaman pribadi kita. Semakin mencintai Tuhan, semakin mengasihi Allah, semakin bergantung kepada Allah, semakin mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini. Mengapa? Karena kebangkitannya memberi kita anugerah Allah yang begitu besar, saudara. Sekali lagi, kebangkitan Yesus memberikan kepada kita anugerah Allah yang besar. Bagaimana tidak anugerah Allah yang besar, Bapak, Ibu, Saudara? Dosa kita, pelanggaran kita, kesalahan kita dihapuskan oleh Allah, dihapuskan oleh Allah, diampuni oleh Allah. Bagaimana bukan anugerah Allah yang besar kalau Allah menjaminkan surga untuk setiap orang yang percaya? Bagaimana bukan anugerah Allah yang besar karena Allah melimpahi kita dengan berkat-berkatnya, memberi kita kemenangan setiap hari, saudara. Ini anugerah Allah yang besar. Kebangkitannya memberikan kita anugerah yang besar. Oleh karena itu, kebangkitan Yesus atau Paskah harus menjadikan sebuah pengalaman pribadi kita dengan Allah untuk semakin bertumbuh di dalam Tuhan, untuk semakin kuat di dalam Tuhan, untuk semakin dewasa di dalam Tuhan. Ini 3 pelajaran penting tentang arti kebangkitan Yesus. Yang pertama tadi adalah tidak ada kuasa apapun yang bisa menghalangi firman Allah. Karyanya tidak berhenti karena kematian. Yang ketiga, kebangkitannya harus menjadi pengalaman pribadi di dalam hidup kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa untuk firman Allah ini. Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk pesan Tuhan, pesan ilahi ini, untuk kebenaran yang ilahi ini, yang Allah seberangkan, yang Allah anugerahkan kepada kami semuanya. Kami bersyukur, kami tidak memiliki Allah yang mati, kami tidak menyembah Allah yang mati, tetapi kami memiliki Allah yang hidup. Kami menyembah Allah yang hidup, kami memuji Allah yang hidup, dan Allah yang hidup itu yang melimpahi kami dengan anugerah-Mu yang begitu besar, Tuhan. Terima kasih Bapa, meteraikan setiap kebenaran ini ke dalam hati kami masing-masing, agar kami terus bertumbuh di dalam Tuhan, agar kami boleh mengenal Engkau lebih dalam lagi, bahkan mengenal kuasa kebangkitan-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, segala pujian, kemuliaan, kehormatan, kejayaan kami kembalikan hanya untuk Bapa di surga. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Baiklah, kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan suci. Bapak, Ibu, Saudara yang di rumah, mari kita akan berdiri bersama-sama. Kita beri bersama-sama. Saudara bisa ambil anggur dan roti. Puji Tuhan. Baik, kita akan berdoa sekali lagi untuk sakramen perjamuan kudus ini, agar Tuhan memberkati sakramen kita lakukan. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepada Tuhan apabila pagi hari ini kami boleh melakukan dan melaksanakan sakramen perjamuan suci. Kami mengingat kembali pengorbanan Yesus di kayu salib. Yesus menanggung dosa kami. Yesus menanggung pelanggaran kami. Dan Yesus mati di kayu salib. Tetapi 3 hari kemudian, Yesus bangkit dari antara orang mati. Karena Yesus adalah Allah. Berkati sakramen perjamuan suci pada pagi hari ini. Inilah sakramen yang menguatkan kami.
Inilah sakramen yang memberkati kami. Inilah sakramen yang memperbaharui iman kami. Inilah sakramen yang menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Mari kita angkat satu pujian pada satu bukit jauh dari sini. Sidang jemaat bisa membuka cup anggurnya. Sebentar kita angkat pujian ini pada satu bukit jauh dari sini. Pada satu bukit jauh dari sini, kulihat salib berdiri, sepotong kayu kasar, sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. di sana Tuhan ku telah mati. Datang pada salib itu, ku datang pada salib itu, ku teringat cinta Tuhanku. Ya ku jatuh dekat kakinya, ya ku jatuh dekat kakinya. Sana ku dapat ampun, ku datang pada salib itu, ku datang. Mari angkatlah roti itu lebih tinggi, angkatlah cawan anggur itu juga lebih tinggi di dalam hadiratnya. Ku teringat cinta Tuhanku, ya ku jatuh dekat kakinya, ya ku jatuh dekat kakinya. Sana ku dapat ampun dosa, 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 sana ku dapat ampun dosa. Haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, angkatlah roti itu dengan tangan kanan dan angkat lebih ke atas lagi. Haleluya, haleluya. Roti ini adalah lambang tubuh atau daging dari tubuh Tuhan Yesus. Yesus yang menanggung pelanggaran kita. Yesus yang menanggung dosa kita. Dosa kitalah yang ditanggung Yesus di kayu salib. Agar melalui kematiannya, justru kita memperoleh kehidupan oleh karena anugerahnya. Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita pecah roti bersama-sama, kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, sekarang pegang anggur itu, cawan anggur itu,
dan angkat lebih ke atas lagi. Anggur yang engkau angkat adalah lambang darah Yesus. Dengan darahnya kita ditebus. Dengan darahnya kita disucikan. Dengan darahnya kita dimeteraikannya. Sehingga saudara menjadi milik kepunyaan Allah sendiri. Bahkan dengan darah Yesus, Allah menjaminkan surga yang mulia. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum darah Yesus bersama-sama di dalam nama Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Mari sidang jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu. Haleluya. Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Shikira makoya syangkara malabayasi. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kita bersyukur kepada Allah. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu Tuhan, untuk anugerah-Mu yang begitu besar, yang Allah anugerahkan kepada setiap kami anak-anak-Mu, yang mengasihi dan mencintai Tuhan. Kami tahu bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati sidang jemaat-Mu, setiap keluarga, setiap rumah tangga diberkati Tuhan. Engkau memberkati pekerjaan dan usaha sidang jemaat-Mu. Bahkan Engkau membungkus setiap kami dengan kuasa darah kemuliaan-Mu. Kami berdoa buat bangsa kami yang sedang menghadapi wabah virus corona atau COVID-19 ini Tuhan. Tolong kami Tuhan. Selamatkan kami, bebaskan kami Tuhan, agar kami dan bangsa kami dapat terbebas dari virus corona ini. Kami percaya akan kuasa darah Yesus, perlindungan dari Engkau. Terima kasih Bapa. Bapak, Ibu dan Saudara kasih Tuhan, sekarang terimalah berkat Tuhan, hingga pada akhirnya biarlah damai sejahtera Allah Bapa, di dalam kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus akan terus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita tutup dengan doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Bapa kami di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Bersama Yesus pasti bisa bersama Yesus. Shalom.